Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Yesaya pasal 51 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ada dua kalimat perintah atau kalimat imperatif, bahasa yang imperatif yang harus dilakukan oleh umat Israel pada masa kitab Yesaya ini, tetapi juga pada kita saat ini. Yaitu yang pertama, perhatikanlah suaraku. Dan yang kedua, pasanglah telinga kepadaku. Kalau kita menelisik apa yang mau disampaikan, bahwa kata perhatikanlah sebagai seruan yang harus dilakukan. Berarti ada pergumulan yang dialami. Ada sesuatu yang terjadi yang diperhatikan oleh Yesaya yang sebagai perpanjangan tangan daripada Tuhan, bahwa umat itu tidak mau lagi memperhatikan suara daripada Tuhan. Memang mungkin kalau kita pun mengalami apa yang dialami oleh umat Israel pada saat itu, tentu kita mungkin juga akan susah untuk memberi perhatian kita kepada suara Tuhan. Karena bangsa itu sedang terbuang di Babilonia atau negara Irak sekarang. Tentu sebagai orang yang terbuang, di satu sisi memang secara ekonomi mereka baik-baik saja untuk sebagian orang. Tapi skala tertentu mereka harus dipaksa untuk bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan Babel pada waktu itu. Tapi yang membuat mereka merasa kehilangan arah, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan karena mereka harus terpisah dari tanah leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang penuh dengan susu dan madu, itu pun harus mereka tinggalkan karena mereka harus dibawa oleh orang-orang Babel ke daerah Babel. Karena itu apa yang mereka perjuangkan selama ini, jerih payah mereka, semuanya mereka tinggalkan. Dan disitulah mereka mengalami pergumulan yang amat berat, percucuran air mata, ketika mereka mengingat bagaimana bangsa mereka itu adalah dulunya bangsa yang besar, tapi sekarang mereka harus terjajah, mereka harus terbuang. Di saat seperti itulah, mereka memang tidak lagi memberi perhatian kepada suara Tuhan, suara Yahweh yang senantiasa memerintah mereka selama ini. Bagi mereka, kehidupan yang sedang mereka alami bukan lagi sesuatu yang perlu. Bahkan mereka tidak lagi memiliki ada harapan untuk bangkit kembali. Sehingga Yesaya memerintahkan supaya mereka memberi perhatian yang serius kepada suara Tuhan. Lalu yang kedua yang mau dikatakan adalah, pasanglah telinga kepadaku, hai bangsa. Allah sendiri berfirman kepada mereka supaya mereka memasangkan telinga, artinya membuka telinga lebar-lebar, mendengar apa yang mau dikatakan oleh Tuhan, lalu meneliti dengan benar apa yang Tuhan maksudkan yang akan mereka laksanakan dalam kehidupannya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang mereka sudah sifatnya fatalistik. Mereka tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Sehingga telinga mereka bukan lagi kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi telinga mereka lebih kepada bagaimana kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk bangsa-bangsa lain yang akan menolong mereka. Padahal sesungguhnya kalaupun mereka terbuang ke Babilonia, itu adalah hukuman daripada Tuhan. Tapi tidak selamanya hukuman itu akan berlaku kepada mereka. Ketika mereka kembali lagi membuka telinga lebar-lebar, memberi perhatian yang serius kepada Tuhan, maka Allah sendiri yang akan
membebaskan mereka dari Babilonia dan akan kembali ke tanah Kanaan. Karena itulah Allah mengatakan ketika harusnya mereka memperhatikan suara daripada Tuhan dan memasangkan telinga, sebab pengajaran akan keluar dari Allah itu sendiri dan hukumnya juga sebagai terang untuk mereka itu sendiri. Sesungguhnya Allah sedang berbicara kepada mereka oleh karena kasih Allah di dalam keterpurukan mereka, di dalam ketidakadanya pengharapan mereka. Allah kembali berbicara kepada mereka supaya mereka memberi perhatian yang serius, membuka telinga lebar-lebar, sebab Allah mau berkata bahwa Allah sendiri akan menyelamatkan mereka dan memberi terang dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, gambaran seperti itu bisa saja juga kita alami hari ini. Kita tidak lagi memberi perhatian yang serius kepada firman Tuhan, kepada suara Tuhan. Apakah memang setiap hari kita masih, sebelum mengawali seluruh aktivitas kita, masih memperhatikan suara Tuhan, misalnya dengan membaca Alkitab setiap hari? Sebab Alkitab itu menjadi makanan rohani bagi kita. Kehidupan kita begitu kerasnya hari ini. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apakah modal, apakah kekuatan kita untuk menghadapi seluruh kesulitan dan persoalan-persoalan itu? Jawabnya adalah kita harus memberi perhatian yang serius kepada suara Tuhan. Dengan membaca firman setiap hari, maka kita akan selalu mendapat kekuatan serta motivasi dalam kehidupan. Tapi bukan hanya itu. Ketika kita memasangkan telinga kita setiap hari, sehingga telinga kita semakin peka akan suara daripada Tuhan itu. Bukankah setiap hari Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tetapi sering telinga kita tidak mendengar apa-apa. Atau mungkin suara-suara yang kita dengar adalah suara-suara yang lain, yang bukan daripada suara Tuhan. Karena itu hari ini biarlah kita membuka telinga kita lebar-lebar, supaya kita mendengar suara Tuhan, supaya perintah-perintah Tuhan itu boleh kita hidupi di dalam kehidupan keseharian kita, sehingga dengan itu juga memandu kehidupan kita untuk terus berjalan, untuk terus berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi tampil sebagai terang untuk bangsa-bangsa, untuk dunia ini. Karena apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima, dalam sekejap mata keselamatan dariku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada akulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Artinya Allah sendiri yang turun, Allah sendiri dengan kekuatannya yang menolong mereka keluar dari keterpurukan mereka. Maka hal yang sama juga berlaku kalau Tuhan berfirman kepada umat pada masa Yesaya, tapi hari ini juga Allah itu setia. Apa yang Dia janjikan, ya dan amin. Apa yang sudah difirmankannya itu terjadi. Karena itu biarlah kita senantiasa hanya percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman-Nya dan dengan membuka telinga lebar-lebar kepada kebenaran firman-Nya, maka kita akan senantiasa dikuatkan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan dan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena seluruh kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami boleh tiba pada pagi hari ini, itu bukan karena kuat kuasa kami, tapi semua oleh karena anugerah daripada Tuhan yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Engkau katakan, dan ketika telinga kami buka lebar-lebar untuk mendengar suara-Mu, maka disitulah kami akan menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang sering kami dengar, bahkan telinga kami tidak peka lagi mendengar apa yang Engkau firmankan. Hingga ketika kami mengalami persoalan, kesulitan, seolah-olah kami sendiri, seolah-olah Allah diam dan tidak mau peduli dengan kami. Padahal setiap hari Tuhan senantiasa berfirman, supaya kami datang untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan-Mu. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan, semua jemaat-Mu, biarlah kiranya penyertaan-Mu melindungi kehidupan mereka dalam seluruh aktivitas mereka satu hari ini. Sehingga kami sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman-Mu, kami boleh beraktivitas yang sesuai dengan kebenaran-Mu,
dan kami boleh sungguh-sungguh mendengar apa yang senantiasa Engkau harapkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.